Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa, amin. Saudara siap diberkati? Luar biasa dimanapun kita berada. Kita percaya saat firman Tuhan disampaikan, tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan melakukan seperti apa yang Dia perintahkan. Memberkati saudara, memberkati saya. Amin. Dengan kepala kita berdoa. Sampaikan isi hatimu Bapa. Kesempatan ini kembali kami boleh bersama-sama Tuhan, dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Keadaan tempat tidak akan bisa menghambat kami untuk kami boleh bersekutu, memuji dan menyembah-Mu. Sampaikan isi hatimu, taruhkan perkataan-Mu, berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan bersama dengan saya. Ayatnya cukup panjang, Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 8. Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 8. Saya bacakan buat saudara. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." 2. Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam percobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu ada sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Haleluya, saudara. Perikop yang kita baca luar biasa. Ada satu hal yang luar biasa. Murid-muridnya melihat Yesus berdoa, kemudian berkata, "Tuhan Yesus, ajari kami juga berdoa, sama seperti Yohanes ngajarin murid-muridnya. Kami juga ingin berdoa, kami juga ingin belajar berdoa." Saudara, yang luar biasa ini yang terjadi. Murid-muridnya minta diajar berdoa. Saudara suka berdoa? Sudah bisa berdoa? Sering berdoa? Kapan saudara berdoa? Ada jemaat bertanya, "Ya, kalau saya berdoa waktu saya lagi punya problem, saya lagi punya masalah." "Oh, emang kenapa Pak Pendeta?" "Oh, kalau misalkan kamu berdoa waktu kamu punya masalah, problem semata-mata. Jadi kalau kamu tidak punya masalah, kamu tidak berdoa dong." Saudara, sebenarnya doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah napas kehidupan orang percaya. Amin. Waktu kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan, dan kita tahu apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan. Itu yang luar biasa. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Kamu tidak dapat apa-apa. Yakobus 4 ayat 2b. Kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3 aja berkata apa? Atau kamu sudah berdoa tapi tidak dapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Saudara, itu berbicara mengenai doa. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena ada jemaat berkata gini, "Ya Pak Pendeta, sebenarnya doa yang nggak ada dampaknya Pak Pendeta. Saya sudah berdoa tapi ya kenyataannya tidak dapat apa-apa tuh. Tidak ada dampaknya, tidak ada mujizatnya, tidak ada kuasanya. Ya sepertinya ya berlalu seperti itu saja." Saudara, doa orang benar besar kuasanya. Jadikan doa itu sebagai napas kehidupan orang percaya. Karena melalui doa saudara, melalui doa kita di dunia ini, surga sibuk untuk apa? Menjawab doa saudara dan saya. Amin. Saudara, ada satu hal yang luar biasa yang menurut saya agak sedikit aneh gitu ya. Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara, itu terdiri dari 2 saudara. Maaf, sebelum kita lanjutkan, saudara jangan bingung, bising dengan yang di kiri kanan, karena ini di depan halaman rumah saya untuk ganti suasana lah, ya.
Jadi kalau ada seliweran motor, mobil, klakson, oke, cuek aja. Oke, acukan saja. Firman Tuhan yang penting akan memberkati saudara. Amin. Haleluya. Saudara, perhatikan ya. Ayat Lukas 11 tadi ya, itu ada dua. Ayat 1 sampai dengan 4. Nah, murid-muridnya minta diajarkan sama Tuhan. Tuhan gimana cara berdoa? Kemudian sesudah Tuhan ngajarin doa-doa Bapa kami, diteruskan pada ayat 5 ke 8. Ayat 5 dan 8 berbicara mengenai sahabat. Dia dapat kunjungan sahabat, temannya datang, kemudian dia tidak punya roti untuk memberikan kepada sahabatnya dan dia minta roti. Sekarang 1 dengan 4 dan 5 dengan 8 itu connect-nya tuh di mana gitu loh. Kenapa Tuhan habis mengajarkan doa Bapa kami kok larinya ke sana? Ingat saudara, tidak ada firman yang meaningless. Tidak ada firman Tuhan yang sia-sia, pasti ada maksudnya. Saudara siap diberkati? Siap diberkati. Ayo kita buka firman Tuhan. Kenapa sih Tuhan nyambung seperti ini? Saudara, saya beri judul khotbah saat ini adalah doa yang pasti dijawab. Apa saudara? Doa yang pasti dijawab. Luar biasa. Ini luar biasa ayatnya. Saudara, mari kita lihat buka firman Tuhan dari ayat 5 dan 6. Lukas 11, 5 dan 6. Lukas 11, 5 dan 6. Sesudah doa Bapa kami 1 dengan 4 diajarkan, langsung 5 dan 6. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Saudara, dari 1 sampai dengan 4 belajar bagaimana caranya berdoa. Tapi begitu 5 dan 6 dan sampai dengan 8 berbicara mengenai sahabat yang datang berkunjung. Itu dikaitkan dengan sahabat. Jadi doa Bapa kami di sini dikaitkan dengan sahabat yang kekurangan, yang tidak punya roti, yang mau meminjam roti. 6. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkannya. Jadi dengan kata lain saudara, ayat 1 dengan 4 dihubungkan dengan 5 dengan 8. 5 dan 8 itu berbicara dengan sahabat. Saudara pernah punya sahabat? Sahabat saya banyak saudara. Sampai saya juga jadi bingung bagaimana ngaturnya. Yang satu ngajak makan, yang satu juga ngajak makan, yang satu ngajak makan. Kalau saya ngajak makan dengan dia terus, yang satu ngiri-ngiri, yang satu ya itulah problemnya. Tapi problem seperti ini menyenangkan juga. Haleluya, amin. Kapan saudara ngundang saya makan? Haleluya. Saudara, ini yang terjadi. Sahabat. 1 dengan 4, 5 dengan 8 adalah sahabat. Kita punya teman. Jadi Tuhan mengajarkan, itu Tuhan luar biasa. Maksudnya begini, kalau Tuhan berjalan ketemu ada kambing dan domba, dia memberikan perumpamaan mengenai kambing dan domba. Jadi relevansinya itu dekat banget. Jadi mereka bisa mengerti, pengajarannya seperti ini cocok dengan kambing domba. Oh iya benar, kambing domba itu seperti itu. Kalau dia ada di ladang gandum, dia akan berbicara mengenai gandum, dan lalang. Dia akan berbicara mengenai hal seperti itu. Jadi mereka tuh konteksnya itu dekat dan mereka mudah memahaminya. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dan hari ini Tuhan mengajarkan dengan doa Bapa kami, terus langsung dia mengajarkan dengan sahabat. Ada apa dengan sahabat? Saudara, kita lihat kebudayaan Timur Tengah, kebudayaan kita juga di sini. Ada hal yang macam-macam mengenai sahabat. Kita lihat dalam Kejadian 18. Kejadian 18 ayat 2 sampai dengan 5. Firman-Nya, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihat mereka, ia berlari dari pintu kemah, menyongsong mereka dan lalu sujud ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambilnya air sedikit, basuhlah kakimu, duduklah, beristirahatlah di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya Tuan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuan meneruskan perjalanan sebab Tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Saudara, Abraham, saudara, dia dapat kunjungan tamu. Tapi tamunya ini luar biasa dari surga. Malaikat 3 orang datang. Kemudian dia sambut, dia datang, dia berkata, Tuhan jangan pergi jalan ke sana. Kalau boleh, dia siapkan minum, dia siapkan roti, dia bikinkan segala sesuatu. Malaikat bilang, ya itu. Boleh, silakan saudara gitu. Saudara, inilah keramat tamahan dalam menyambut tamu. Begitu juga kita di Indonesia. Saudara sadar atau tidak sadar,
inilah yang ada yang terjadi. Kita terima tamu di dalam 3 ruangan. Oke, di dalam 3 ruangan. Tergantung tamunya itu seperti apa. Oke, siapa tamunya menentukan dia duduk di mana. Kebetulan saya arsitek. Jadi, saudara, kurang lebih seperti ini. Saudara punya rumah, amin? Amin lah, saya percaya semuanya punya rumah. Karena semuanya orang kaya semua. Katakan amin. Yes, saudara. Oke, saudara terima tamu. Oke, ada tempat di mana kita menerima tamu. Yaitu yang pertama adalah di teras. Oke, di teras ada kursi. Tapi kursinya di sini biasanya dari kayu, dari besi, dan tidak ada busanya. Dan orang yang kita terima di sini biasanya orang yang tidak kita kenal baik lah. Kenapa tidak dikasih sofa? Kenapa tidak dikasih kursi empuk? Kita juga berharap ini tamu nggak kita undang, biar cepet-cepet lah, biar tidak betah, cepet dia pulang. Apakah dapat minum di sini? Boro-boro minum, cepet udah diusir. Itu kita terima tamu. Yang di pertama adalah di teras rumah kita. Kursinya besi, kayu, keras, tidak nyaman. Terus kalau tamu yang lain lagi yang dimana kita kenal cukup baik, kita terima di ruang tamu. Di ruang tamu kursinya beda, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sofa empuk 3, 2, 1. Karena di situ kita terima mereka, kemudian kita kasih minum mereka dan makanan kecil buat mereka. Itu di ruang tamu. Siapa yang ada di situ? Tamu yang kita sudah kenal dan kita terima dia. Ada yang ketiga lagi ruangan yang kita buat terima tamu. Apa? Ruang keluarga. Saudara, di ruang keluarga sofanya bukan 3, 2, 1 lagi, tapinya L. Sofanya L yang tidak putus. Artinya apa? Tidak ada jarak lagi dengan tamunya. Begitu dekat kita dengan dia, tidak ada jarak lagi. Istilahnya udah kayak rumah sendiri aja lah gitu. Apakah ada makanan dan minuman di sini? Saudara, lebih daripada makanan dan minuman, seringkali dia ngambil sendiri. Karena apa? Udah deket. Sudah dekat. Siapapun yang ada diterima sampai ke ruang keluarga, orang itu udah dekat banget. Kenapa? Karena di ruang keluarga itu jantung daripada itu rumah itu kelihatan. Dari ruang keluarga dia bisa ngelihat dapur, dia bisa ngelihat teras belakang, dia bisa melihat kamar, dia bisa lihat WC. Dari situ tuh dia bisa ngelihat. Beda dengan ruang tamu. Ruang tamu kadangkala disekat sama divider, disekat sama lemari pajangan, sehingga tidak mudah untuk orang melihat isi yang di dalam itu seperti apa. Itulah, saudara, kita pun seperti itu, memisahkan, memilah-milah, memilih-milih tempat-tempat, memilih-milih siapa yang di teras, siapa ruang tamu, dan siapa di ruang keluarga. Dan yang luar biasa lagi, saudara, yang luar biasa lagi ada di dalam kebudayaan Timur Tengah, Middle East, saudara, di dalam Kejadian 19 ayat 6 sampai dengan 8. Kejadian 19 ayat 6 sampai dengan 8. Saya tunggu, saudara. Kejadian 19 ayat 6 sampai dengan 8. Saudara, Abraham terima tamu dari surga. Habis ke Abraham langsung ke Lot. Karena mau mengabarkan kepada Lot, Sodom dan Gomora akan ditunggang balikan. Saudara, lihat firman Tuhan di dalam Kejadian 19 ayat 6 dan 8. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata kepada saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, lihat, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Saudara lihat, begitu tamunya datang, diterima oleh Lot. Penduduk Sodom dan Gomora tuh tahu ini tamu yang akan menunggang balikan Sodom dan Gomora. Bukan mereka bertobat, tapi mereka mau datang, mau disodomi. Itu malaikat mau disodomi, kurang ajar banget ini orang. Mereka minta supaya pada si Lot, itu tamumu ada mana? Suruh dia keluar, kami akan memakai dia. Saudara, inilah kebudayaan Timur Tengah, Middle East, saudara, ini yang seperti ini. Begitu Lot dengar, Lot keluar, tutup pintu dari belakang. Dia berkata gini,
Saudara, kamu mau ngapain? Keluarkan itu tamu. Jangan. Itu tanggungan saya. Kalau kamu hanya untuk sekedar memuaskan hawa nafsumu yang bejat. Nih, aku punya anak perempuan 2. Belum dijamah oleh laki-laki, masih gadis. Terserah, perlakukan menurut kehendakmu. Saudara, di sini saya baru mulai berpikir, orang tua bejat seperti apa ya? Anak gadis belum pernah dijamah, dikasih untuk diperlakukan semau-maunya, mau diperkosa, mau diapain, terserah orang tua seperti apa. Tapi itulah yang terjadi. Tetapi untuk tamuku ini, jangan kau apa-apakan mereka. Saudara, kita rangkumkan sekarang di sini. Saudara sudah bisa meraba? Doa Bapa kami 1 sampai dengan 4. Kemudian disambungkan dengan 5 sampai dengan 8 mengenai sahabat, mengenai teman. Saudara, Tuhan mau berkata, kalau kamu mau doamu dijawab, lihat, perlakukan aku seperti apa yang ada. Dia adalah Bapa, kamu adalah anak. Supaya doamu pasti dijawab. Perlakuan daripada Tuhan itu ada. Contohnya apa? Kau lihat kan kebiasaanmu. Kau lihat kebiasaanmu waktu kau terima tamu. Kalau sahabatmu aja datang ke rumahmu, kau akan jamin dia untuk tidak kelaparan. Kau akan jamin dia untuk tidak akan mengalami bahaya. Dan engkau jamin dengan nyawamu sendiri supaya itu tamu selamat. Hanya untuk tamu yang seperti itu saja engkau bahkan rela anakmu kau korbankan hanya untuk supaya keselamatan daripada tamu itu terjamin. Saudara, bayangkan. Tuhan mau berkata, kalau kita berdoa kepada Tuhan, Dia adalah Bapa kita. Kalau Dia Bapa kita, kita anak. Begitu nyamannya, begitu terlindungnya kita, begitu dijagainya kita. Nyawa kita ditanggung oleh Bapa kita. Kalau tamu saja diperlakukan sedemikian luar biasa, diproteksi, dilindungi sedemikian luar biasa. Kalau tamu saja diperlakukan sedemikian luar biasa, apalagi Bapa kita. Ada amin. Itu yang Tuhan mau inginkan waktu kita belajar berdoa. Kalau kau mau doamu pasti dijawab. Yang pertama adalah perlakukan dia. Kalau dia bapak, kamu anak. Kalau dia majikan, kamu adalah buruh. Kalau dia bos, kamu tuh pegawai. Seringkali kita tidak mau. Kita yang jadi bos, kita tidak mau diatur, malah kita ngatur Tuhan. Itu masalahnya. Kalau saja kita mau diatur, mau dipimpin sama Tuhan, saya terlalu percaya. Kalau sahabat Tuhan mau berkata gini, itu kan yang sudah kamu lakukan kan? Itu kan kebudayaan yang kamu sudah lakukan. Kau perlakukan sahabatmu sedemikian rupa, bahkan nyawamu menjadi jaminan buat dia. Kalau saja kau bisa menempatkan Tuhan seperti itu, dia adalah Bapa, kau anak. Saya terlalu percaya kita pasti diberkati, dilindungi, dijagai. Ada amin. Haleluya. Saudara, seringkali tanpa kita sadari, kita seringkali berkata gini, Bapak bisa aja berbicara seperti itu, nggak bisa diatur lah, kita sok nguasai sendiri. Saudara, ini firman. Kalau orang Betawi mau bilang, gua banget ini kita banget. Apa firmannya? Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 16. Ya, ini firman kita banget gitu loh. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 16. 13. Lihat ini kita banget. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, ini kan seringkali kita begitu kan? Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang serta mendapat untung. Lihat. Seringkali kita seperti itu, gitu kan? 14. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki, sebenarnya jika Tuhan menghendakinya, artinya kita tuh punya bos, kita minta izin dulu sama dia. Saudara, inilah yang terjadi. Seringkali ini yang terjadi. Kita nggak bisa diatur, kita ngatur sendiri. Kita berpikir, besok kita akan pergi. Contohnya gini saudara, kemarin ini kan kita libur panjang. Ada libur bersama lagi.
Aduh, pemerintah macam-macam juga kasih libur bersama ya. Oke, kenapa Pak dikasih libur bersama nggak mau? Bukan nggak mau libur bersama. Dari PSBB sampai sekarang kita udah libur terus gitu loh. Jadi kalau kata libur, kalau dulu mendengar kata libur, yes. Sekarang dibilang libur, mau muntah gitu loh. Kenapa? Karena setiap hari kita sudah libur. Saudara, ini yang terjadi. Kami liburan panjang kemarin, saudara. Dari Rabu malam, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wow, kita mulai. Kita pergi kemana ya? Kita nginep di mana ya? Aduh, kita jalan-jalan ke sini. Itu seringkali kita tanpa kita sadar, kita tidak pernah melibatkan dia sebagai bos, sebagai tuan. Kita mengaku diri kita tuh adalah bos. Seringkali kita ketemu dengan orang, bisnis dengan orang. Kita melihat untungnya, kita melihat prospeknya, kita melihat seberapa itu, dan kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Itulah yang saya berkata, kalau saja kita bisa melibatkan dia sebagai Allah, dia sebagai Bapa, kita sebagai anak, kita bisa minta tahu dan kita bisa mengerti sama dia. Kita bisa, kalau saja hal ini ada menyertai kita, saudara, saya percaya kita semua pasti diberkati. Amin. Kita seringkali kelewatan sih. Contoh aja saudara, saudara punya pegawai, dia datang, dia pergi, dia kerja, semau-maunya aja dia kerja. Entar dia datang, entar dia nggak datang, dia pergi ke sini, dia pergi ke sana. Kok hari ini kamu nggak datang, saya mau libur gitu. Kok hari ini kamu telat, saya lagi begini. Loh, ini perusahaan lu atau perusahaan gua? Kenapa jadi lu yang atur gua? Kenapa lu nggak bisa diatur? Saudara, kalau kita jadi bos, punya pegawai seperti itu, udah SP1, jangan langsung SP3. Yang model begitu, satu hilang 100 ngantri. Itulah yang terjadi, saudara. Kalau kita sudah menempatkan diri kita, membahasakan dan menyerahkan kepada Tuhan, itu kita pasti dijamin. Contoh seperti ini, saudara. Saudara, misalkan saudara namanya siapa? Johnny. John, besok kamu ke Amerika, berangkat. Amin. Bos bilang kepada Johnny, besok kau ke Amerika. Terus, apakah Johnny akan tanya, tiket siapa yang bayar? Hotel siapa yang bayar? Akomodasi, uang makan siapa yang bayar? Ya aku yang memerintahkan, aku yang jamin semuanya. Kamu pergi sampai dengan pulang, di sana di hotel makan apa, aku yang suruh, aku yang jamin. Itulah enaknya kalau kita bisa menempatkan dia sebagai bos, kita sebagai dia sebagai buruh, sebagai pegawai, sebagai bendahara. Kita dijamin sama bos kita. Ada amin? Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Dia tahu apa yang terjadi atas kita. Amin? Haleluya. Saudara, saya ingat dengan satu ilustrasi cerita yang luar biasa, saudara. Saudara pernah dengar ilustrasi tukang tahu? Halo? Iya, tukang tahu. Tahu tempe. Tahu. Kalau tahu zaman yang di desa-desa, yang di daerah, tahu jadi satu, kemudian dipotong-potong. Kalau di tempat saya sih satu-satu dibungkus lagi dengan kain kasak gitu, satu-satu. Itu zaman dulu punya. Yang ini dipotong-potong. Begitu suaminya mau pergi ke pasar, istrinya langsung berkata, "Pak, aku lihat kau belum berdoa." "Udah mah, nggak keburu nih mah, udah kesiangan, nanti ketinggalan mah." "Pak, doa Pak, doa kepada Tuhan. Kita tidak pernah kita tidak bakalan tahu nih ke depannya gimana. Kita cuma alat kok, kita cuma hamba, kita cuma melakukan seperti apa. Ini perusahaan Tuhan, ini tokonya Tuhan, ini pabriknya Tuhan, ini dagangannya Tuhan." Ya, sambil gedumel si suaminya berkata, ya. Karena saking marahnya begitu, dia berkata, "Udah mama yang doain buat saya." Doa, "Saya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami cuma alat-Mu Tuhan. Ini dagangan, ini perusahaan, ini toko, ini pabrik milik-Mu Tuhan. Tutup perusahaan kuasa darah-Mu, biar semuanya pelanggan datang Tuhan, dan ini laku jual habis, nama Tuhan dimuliakan." Haleluya, amin. Oke, dia pergi. Saudara, karena di Udik, di desa ya, begitu dia jalan, di tengah-tengah pematang sawah, tau kan? Sawah kiri, sawah kanan, yang tengah tuh kan ada kering, itu tuh pematang gitu loh. Kalau nggak salah tuh namanya seperti itu. Maklum saya bukan orang desa gitu lah, nggak pernah kesana, maaf saudara. Pematang di tengah-tengah gitu. Karena hujan malamnya terburu-buru, tidak hati-hati, jatuh dia, terpeleset. Saudara tahu kan tahu? Tahunya sih nggak kemana-mana, tapi hancur.
Langsung dia siapin, beresin lagi, dia kembali. Dia langsung tanya, bilang sama Mikrolet, udah jalan, kau jangan tunggu aku, kau pergi dulu. Saudara, kau pergi dulu, jangan tunggu aku. Yang terjadi saudara, begitu ini selesai terjadi, saudara, dia pulang, dia masuk ke rumahnya. Dia masuk ke rumahnya, istrinya langsung lihat dan berkata, "Pak, kau sudah balik, tinggalan nama Mikrolet ya?" "Enggak, gara-gara kamu sih, nilai chat jatuh nih seperti itu. Buat apa kita berdoa? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Kalau memang Tuhan ada dan menyertai, aku tidak akan bikin seperti ini. Kenapa dia izinkan seperti itu?" Langsung istri berkata, kamu yang kurang hati-hati, kenapa kamu salahkan Tuhan? Tuhan tahu kok, Tuhan ngerti. Tapi ini bagaimana seperti ini? Percayalah Pak. Ini adalah perusahaan Tuhan, ini adalah pekerjaan Tuhan. Kita cuman alatnya. Terserah Tuhan mau bikin seperti apa. Aku tahu Tuhan punya rencana yang indah. Rencana apa? Udah hancur seperti ini kok rencana Tuhan baik, gimana sih, saudara? Apa yang terjadi, saudara? Begitu mereka lagi ribut-ribut berdua seperti itu, mereka lagi berribut, tiba-tiba ada orang datang gitu. Selamat pagi. Iya. Bu, ya Pak, saya perlu tahu, gitu kan? Tapi saya enggak perlu tahu yang utuh, tahu yang hancur, karena ini buat babi, makanan buat babi, gitu loh. Langsung ibunya berkata, oh ada nih, ada tahu yang hancur, tuh baru dihancurin gitu loh. Diborong semuanya sama tukang babi itu, tahu hancur semua diborong sama dia. Terus ibunya berkata gini, Tuhan kita luar biasa, Tuhan luar biasa. Suaminya bilang apa? Dasar kamu SMP nggak lulus kali lu. Kamu tuh SMP nggak lulus kali. Tahu hancur laku seperti itu kamu bersuka cita. Iya Pak, mamanya bilang kita patut mengucap syukur. Kita nggak rugi Pak, habis semuanya laku Pak, gitu loh. Ma, kamu tuh kayaknya nggak ngerti matematika. Mungkin kamu jebol dulu SMP, nggak lulus kali kamu. Tahu utuh dan tahu hancur harganya beda, Ma. Habis memang, tapi tuh hati hancur, untung tuh sedikit Pak. Ngucap syukur Pak. Modalnya keambil Pak, masih punya untung dikit daripada hancur semuanya. Ucap syukur sama Tuhan. Tuhan itu baik, penyertaan Tuhan tuh luar biasa. Dasar ini perempuan susah diajak ngomongnya. Tuhan melulu. Saudara, waktu seperti itu tiba-tiba diketuk pintu. Kemudian berkata, "John," tukang tahu itu namanya si Johnny. Maaf kalau nama ini mirip, John, gitu kan. Ya, dibuka pintu, langsung dibuka, langsung itu temannya berkata, "John, kamu masih hidup kah, John? Kamu masih hidup?" Ditepok-tepok pipinya. John, kamu Johnny kan? Iya, masih hidup kah, John? John, kamu masih hidup? Kamu apaan sih? Masih hidup. Sejak kapan gua mati? Kenapa kau ngomong seperti itu? Tahu nggak saudara? Dia berkata gini, "John, kan aku tahu setiap semua tukang-tukang, rupanya tukang-tukang tahu, tempe, sayur itu nyewa Mikrolet. Mikrolet semua dagangan dimasukin semuanya. Tidak terima lagi itu penumpang dari luar, khusus untuk jalan itu. Terus kemarin kamu tuh nggak datang, tahu nggak John? Mereka pergi di tikungan yang di seberang sana, John. Itu ada truk ngeremnya ngeblong, John, ditabrak, mati semua, John." Saudara, si John tidak bisa berkata apa-apa. Dan istrinya berkata, "Tuh kan, Tuhan itu baik. Kalau saja kau tidak dipikir, kalau saja kau tahumu tidak dibikin hancur jatuh begitu, kau pasti naik itu. Bagaimana caranya Tuhan untuk bisa mencegah supaya kau tidak naik, tidak di jalan lain? Dia bikin hancur kau seperti itu. Itu yang caranya Tuhan. Tapi engkau dan kita seringkali sama seperti tukang tahu. Samanya seperti apa? Kita menghargai Tuhan kalau doa kita dijawab. Kita baru menghargai Tuhan kalau utang kita lunas. Kita baru menghargai Tuhan kalau sakit kita sembuh. Sebegitunya kita. Lunas tidak lunas, sembuh atau tidak sembuh, percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik luar biasa. Amin. Jangan menilai Tuhan oleh karena dijawab atau tidak dijawab. Jangan menilai Tuhan baik atau tidak baik karena lunas atau tidak lunas. Tuhan kita tetap adalah Tuhan yang baik. Katakan amin.
Itulah dia. Kalau saja kita bisa menempatkan ini perusahaan Tuhan, aku cuman pegawai. Ini tokonya Tuhan, aku cuman pengelola. Ini rumah Tuhan dan aku sebagai orang yang dipercayakan. Kalau saja kita bisa menempatkan hal seperti itu, saya terlalu percaya, saudara, penyertaan Tuhan luar biasa. Ada amin? Saudara, mari kita lihat yang kedua. Kita cepat, ayat 6 sampai dengan 8. Oke, Lukas 11 ayat 6 sampai dengan 8. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Sahabatnya. Oke, 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan memberikannya kepada karena orang itu ada sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, jadi dengan kata lain ya, kalau sekedar minta roti, sekedar minjem roti saja, mungkin itu pintu nggak dibukakan. Oke, tapi karena permintaannya terus sampai membuat malu gitu loh, sampai malu-maluin, itu yang membuat orang itu membukakan pintunya, memberikan pinjaman. Saudara, ada pesan apa di sini? Untuk supaya doa kita dijawab. Yang pertama adalah, tempatkan dia sebagai bos, kita sebagai buruh, kita sebagai pegawai, pengelola. Dan disitulah kita akan dijamin sama Tuhan. Yang kedua, lihat sahabat. Saudara, sahabat, dia minta bukan untuk diri dia sendiri. Inilah hospitality, keramah tamahan daripada Allah. Ingat Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia, ngaruniakan anak yang tunggal. Dia anaknya datang, diberikan kepada kita untuk menderita, untuk disalibkan, untuk mati. Bukan untuk dia, tapi untuk saudara dan saya. Inilah keramah tamahan daripada Tuhan. Jadi apapun yang dilakukannya itu bukan buat diri dia, tapi untuk sahabatnya. Saudara, yang kedua ini seperti jadi pesan Tuhan yang kedua adalah dalam Matius 7 ayat 12. Kita lihat Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, jadi dengan kata lain, saudara berkata, kalau kita mau berdoa bukan untuk kepentingan kita sendiri, apapun yang kita ingin orang lain lakukan buat kita, lakukanlah untuk mereka, maka Tuhan akan memberkati. Jadi dengan kata lain, saudara, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, bukan hanya semata-mata untuk diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Apapun yang kau inginkan untuk orang lain perbuat bagimu, perbuatlah untuk para mereka. Orang berkata gini, Pak, ngurusin orang lain, kita punya urusan sendiri, Pak. Kita juga punya masalah, Pak. Kita ngurusin orang lain, kapan kita punya urusan, Pak? Saudara, begitu kau memberkati orang lain, begitu kau memperhatikan urusan orang lain, menolong orang lain, masalahmu Tuhan yang memperhatikan. Ada amin? Haleluya. Kalau kita berusaha sendiri, kita nggak mungkin bisa. Tapi kalau Dia yang campur tangan buat urusan kita, Tuhan pasti memberkati. Jangan sampai ada roh pendakwa. Dulu seperti ini, saudara. Saya waktu jadi koordinator berdoa untuk orang-orang jemaat Tuhan, mendampingi gembala sidang Bapak Reji, ngedoakan orang, saudara, doakan orang yang mandul, yang segala macam begitu kan, yang mandul, saudara. Seringkali roh pendakwa begini, saudara. Kamu bisa doain orang roh mandul segala macam, lu sendiri nggak punya anak, itu roh pendakwa. Seringkali saya mendoakan orang yang punya utang, problem pergumulan, doakan roh hutang kau patahkan dalam nama Yesus. Roh pendakwa setan berkata gini, lu sendiri punya utang, lu sendiri punya keuangan, lagi punya masalah dengan keuangan, mau doain orang lain. Saudara, itulah roh yang mendakwa kita. Saudara, itu jangan sampai menyerang saudara dan saya. Ingat Abraham, dia nggak punya anak, tapi dia menjadi bapak segala bangsa. Lihat, keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir. Siapa yang bisa menghitung pasir? Sebegitulah banyak ya keturunanmu. Oh, itu janji Tuhan. Saudara, jangan sampai roh pendakwa seperti itu. Ingat, apapun yang kau inginkan untuk orang lain perbuat bagimu, perbuatlah untuk mereka. Bagaimana, Pak, urusan saya? Tuhan yang jamin. Pak, bisa seperti itu. Ada ayatnya. Ada ayatnya. 2 Raja-Raja 4 ayat 9 sampai 10. Firman-Nya. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, ya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Lihat, dia tahu Elisa, orang kudus, orang yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu. Elisa nggak minta, tapi dia yang punya inisiatif. Kalau dia pergi jalan-jalan, dia kepingin punya rumah, punya ini, punya ini. Lihat,
Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Lihat. Apa yang dia inginkan untuk orang lain perbuat bagi dia, dia lakukan. Kalau dia traveling, kalau dia jalan-jalan berkunjung, dia berharap ada rumah, ada tempat yang nyaman untuk dia istirahat. Dia kepingin seperti itu. Dan ini dia lakukan kepada Elisa. Apakah Elisa minta? No, tidak minta. Apa yang dia inginkan orang lain perbuat bagi dia, dia lakukan buat Elisa. Perempuan ini suami istri melakukan hal yang baik kepada Elisa. Sekarang saya tanya, apakah si perempuan ini, apakah suami istri itu tidak punya masalah? Kita lihat. Kita lihat firman Tuhan. Kita lihat dalam ayat 14 dan 17. Ayat 14. Kemudian berkatalah Elisa, sesudah Elisa menikmati itu semua, apa kata Elisa? Apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi. Ia tidak mempunyai anak. Tuh, siapa yang ngasih tahu? Nggak ada. Adakah permintaan dari perempuan itu? Nggak ada. Dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, lihat, pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdosa kepada hambamu ini. Luar biasa. Apa yang dia inginkan untuk orang lain perbuat baginya, dia perbuat. Dia berkati Elisa seperti apa yang dia inginkan. Dikasih kamar, dikasih ranjang, dikasih spring bed, lawn chair, dining chair, side table, mirror, semuanya dia kompletin. Itu dia siapkan. Elisa tidak minta. Dan perempuan itu pun tidak memberitahukan apa jadi masalahnya. Saat dia memberkati, masalahnya dia, Tuhan berkati melalui Elisa. Tahun depan dia punya anak. Ada amin. Itulah, saudara, siapapun kita, dimanapun kita berada, kalau saudara mau doamu dijawab, perlakukan dia. Kalau dia, perlakukan dia sebagai bapak, kau sebagai anak. Sebagai anak jangan yang kurang ajar. Sebagai anak kita tahu batas-batasannya. Sebagai anak kita harus punya komunikasi dengan dia. Saudara, kalau dia adalah bos, kita adalah pegawai. Kalau dia adalah majikan, kita adalah buruh. Kita adalah pengelola, kita cuma pelaksana. Saudara, apapun yang kita minta kepada Tuhan, dahulukan kepentingan orang lain. Begitu kita memperhatikan orang lain, kepentingan kita, Tuhan yang perhatikan. Ada amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dikuatkan dengan firman-Mu Bapa. Sungguh luar biasa Allah kami yang selalu menyertai memberkati kami. Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Pandemi seperti ini Tuhan, kami tidak mau bersungut-sungut, karena kami punya Allah. Kami punya Allah yang luar biasa. Allah mana yang begitu kejam. Allah serba tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Sebagai mana manusia, kami perlu makan, perlu minum, perlu uang, perlu segala sesuatu. Tuhan tahu dan Tuhan akan bertanggung jawab. Pemelihara kami tidak pernah akan ada anak-anaknya kelaparan minta-minta roti. Karena penyertaan Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di mana mereka berada. Ingatkan mereka, mereka punya Bapa yang begitu luar biasa. Mereka punya Bapa yang bertanggung jawab. Mati saja dia mau buat saudara dan saya. Ingat, jangan putus asa. Berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, dan semua jajarannya. Biar kesatuan hati ada senantiasa menyertai setiap kami. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, COVID-19 ini Tuhan berlalu dari negara kami yang terkasih. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Demikian saudara, firman Tuhan, dan saya percaya kita semua diberkati. Amin. Sampai ketemu dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.